Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu dosen PPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai tugas-tugas perkembangan individu. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu ada Satria Perdana Harahap sebagai presentator pertama, Hana Putri Syakira sebagai presentator kedua, dan Dwi Anastasia Boru Ginting sebagai presentator ketiga. Kita akan mendengarkan penjelasan dari saudara Satria Perdana Harahap. Kepada saudara, saya persilakan. Pengertian tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh individu yang mana menuntut keberhasilan dalam melaksanakan tugas tersebut agar tercapai kata kebahagiaan atau kepuasan batin oleh individu yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu sesuai dengan jenjang usia individu tersebut. 3. Tujuan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tertentu. Yang kedua, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Yang ketiga, menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memasuki tingkat perkembangan berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber tugas perkembangan. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tugas-tugas perkembangan adalah sebagai berikut. 1. Kematangan fisik. Misalnya, belajar berjalan pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. 2. Tuntutan masyarakat secara kultur. Misalnya, belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi. Pada fase ini, individu berada pada usia 6-12 tahun yang biasa disebut dengan masa sekolah karena pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya sudah cukup matang untuk menerima pelajaran. Untuk dapat hidup dalam masyarakat yang berbudaya, setidaknya anak harus tamat dalam jenjang sekolah dasar atau SD, karena dari sekolah dasar, anak sudah memperoleh keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 3. Tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. Misalnya, memilih pekerjaan atau memilih teman hidup. 4. Tuntutan norma agama. Misalnya, taat beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. 1. Fase bayi dan kanak-kanak, yaitu umur 0 sampai 6 tahun. Anak belajar berjalan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Mencapai kestabilan jasmani fisiologis, keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya mudah berubah. Selanjutnya, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam. Pada mulanya, dunia ini bagi anak merupakan suatu keadaan yang kompleks yang membingungkan. Lama-kelamaan, anak dapat mengamati benda-benda atau orang yang berada di sekitarnya. Perkembangan lebih lanjut, anak menemukan keteraturan dan dapat membentuk generalisasi dari berbagai benda yang pada umumnya mempunyai ciri yang sama. Belajar mengadakan hubungan emosional kepada orang tua, saudara, dan orang lain. Anak mengadakan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya menggunakan berbagai cara, yaitu isyarat, menirukan, dan menggunakan bahasa. Cara yang diperoleh dalam belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang lain sedikit banyaknya akan menentukan sikap di kemudian hari. Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Anak kecil dikuasai oleh hedonisme, naif, di mana kenikmatan dianggap baik sedangkan penderitaan dianggap buruk.
2. Masa sekolah dasar pada umur 6 sampai 12 tahun. Pada masa ini, anak belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Melalui pertumbuhan fisik dan otak, anak belajar dan berlari semakin stabil, semakin mantap dan cepat. Belajar membentuk sikap sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Belajar bergaul dengan teman sebaya, yakni belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru serta teman-teman sebayanya. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Selanjutnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Salah satu sebab masa usia 6-12 tahun disebut masa sekolah karena pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya sudah cukup matang untuk menerima pengajaran. 3. Peserta didik usia sekolah menengah, yaitu pada usia 13 tahun sampai 19 tahun. Pada jenjang kehidupan usia sekolah menengah, seseorang telah berada pada posisi yang kompleks karena ia telah banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, seperti proses mempelajari nilai dan norma pergaulan dengan teman sebaya, menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku, dan sebagainya. Secara sadar, pada akhir masa kanak-kanak, seorang individu akan berupaya untuk bersikap dan berperilaku lebih dewasa dan intelek. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi remaja untuk lebih menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. Sehubungan dengan semakin luas dan kompleksnya kondisi kehidupan yang harus dihadapi dan dijalani, mereka tidak ingin lagi dijuluki sebagai anak-anak, melainkan ingin dihargai dan diakui sebagai orang yang sudah dewasa. Mereka menjalani tugas, mempersiapkan diri untuk dapat hidup lebih dewasa, dalam arti mampu menghadapi dan memecahkan masalah, bertindak etis, serta bertanggung jawab moral. Oleh karena itu, tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan pola kekanak-kanakan. 4. Masa dewasa awal, yaitu pada usia 20 tahun sampai 40 tahun, yaitu seperti memilih calon suami atau istri, belajar hidup bersama suami atau istri, memulai hidup bersama keluarga, mengasuh anak-anak, menyelenggarakan rumah tangga, mulai bekerja, mulai bertanggung jawab sebagai seorang warga negara, mendapatkan kelompok sosial yang sesuai dengan baginya, masa setengah baya. 5. Masa setengah baya, yaitu pada usia 40 tahun sampai 60 tahun. Mendapatkan tanggung jawab sebagai orang dewasa yang menjadi warga negara dan hidup bermasyarakat, menentukan hidup sesuai standar hidup yang berhubungan dengan ekonomi, membantu anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, memperkembangkan keaktifan-keaktifan dalam masa senggang yang sesuai dengan orang dewasa, menerima dan menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan psikologi pada masa setengah umur, menyesuaikan diri dengan orang tua yang sudah lanjut usia. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. 6. Tugas-tugas perkembangan pada masa tua, 60 tahun atau sampai meninggal dunia. Peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan. 1. Peran sekolah terhadap tugas-tugas perkembangan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melakukan program bimbingan, pengajaran, latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik dalam menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Maka sekolah dipercaya dapat mengembangkan bakat kepribadian siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap maupun berperilaku. Sekolah berperan sebagai substansi keluarga dan substansi orang tua. 2. Implementasi tugas-tugas perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Penyelenggaraan pendidikan klasikal ini berarti memperlakukan pola dan sistem yang sama kepada semua siswa di dalam kelas.
maupun mereka berbeda-beda. Pemberlakuan terhadap kemampuan individu yang beraneka ragam ini menjadi suatu kekurangan. Oleh karena itu, yang harus mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan klasikal adalah sifat-sifat dan kebutuhan umur remaja. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok 9. Kami memohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.